Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan John Herdman sebagai calon pelatih tim nasional kita sekarang diperhadapkan dengan agenda yang boleh saya bilang di 2026 ini padat ya. Selain timnas kita akan menghadapi FIFA Series pada bulan Maret nanti, juga harus bisa bersiap untuk ikut di Asian Cup atau Piala AFF ya pada bulan Juli sampai Agustus. Dan satu lagi muncul ya, ini sesuatu yang baru di Asia, namanya Nations League. Sama seperti meniru apa yang dilakukan di UEFA, yaitu Nations League di Eropa, dan sekarang akan dikembangkan di Asia. Ini ide juga yang sudah dilakukan oleh AFC, dan itu sudah terkonfirmasi oleh Sekjen AFC, ya, Dato Sri yang Winsor, yang juga mengatakan bahwa pada 2026 itu pasti akan bergulir Nations League untuk kawasan Asia. Nah, ini dikatakan dengan memperkenalkan kompetisi terstruktur ya, di selama jeda internasional FIFA dengan kalender yang stabil dan insentif olahraga yang jelas. Kami memastikan akses terhadap pertandingan tersebut akan berkualitas. Jadi pertandingan ini akan masuk pada saat jeda internasional. Jadi diambil di FIFA Matchday. Nah, kalau bicara karena sudah terisi di Maret dengan FIFA Series, ya, kemudian di bulan Juni itu atau di bulan Juli nanti ada Asian Cup. Ya, maka untuk Nations League di kawasan Asia ini akan dilangsungkan di antara September Oktober, karena itu paling pas, durasi paling pas. 47 negara akan semua terbagi dengan format memang yang belum bisa diungkapkan format, tapi saya pikir ini akan ya beda-beda tipis aja lah, atau sama seperti yang diterapkan oleh UEFA di Eropa, di mana di Asia pun itu akan terbagi dengan 4 kasta misalnya. Kasta teratas ada di grup A, misalnya di sana di kasta teratas itu ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Iran. Nah, itu mereka mungkin akan masuk di sana ya. Semua tergantung dari AFC yang menilai siapa yang ada di kasta grup A yang teratas. Kemudian ada di B kasta kedua, ya grup B. Grup C kasta ketiga. Ya, itu kalau ada di Eropa begitu. Ada 16 tim secara total di A, B, C. Nah, di grup D itu kasta paling bawah, paling rendah yang akan nantinya dipilih, sehingga ada kesetaraan di antara mereka dalam persaingan nantinya. Dan ini akan pakai sistem degradasi ya, promosi degradasi yang akan diterapkan sama seperti ketika di Nations League di Eropa, dan juga ini akan diterapkan di Asia. Saya pikir kalau format seperti ini setiap grup akan terbagi dalam 4 grup ya. Misalnya di A itu kasta tertinggi ada 4 grup, di B juga ada 4 grup, di C ada 4 grup. Itu akan diatur dengan sebaik mungkin oleh AFC sampai di kasta di grup D yang kasta terbawah. Nah, makanya jika sudah pasti dengan John Herdman sebagai pelatih kepala tim nasional kita, maka dia harus bisa fokus konsentrasi benar untuk membesut timnas kita, Jai Isyas dan kawan-kawan, karena kita juga harus bisa bersiap untuk di bulan Januari 2027 ada Piala Asia. Kita sudah langsung lolos di Piala Asia setelah mendapatkan prestasi yang oke di pra Piala Dunia. Kita bisa lolos sampai ke putaran ketiga, dan itu menjadi jaminan untuk bisa langsung lolos, tidak melalui kualifikasi. Apalagi timnas kemarin kan sampai ke putaran keempat sebelum kalah lawan Arab Saudi dan Irak. Nah, di sini akan dituntut, saya pikir, bagaimana kejelian dari seorang pelatih, ya, pelatih tim nasional kita untuk bisa membawa timnas kita itu terbang tinggi. Nah, ujian itu paling tidak untuk pertama di bulan Maret, karena kita salah satu mungkin akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa, mungkin dengan CONCACAF, Saint Kitts yang ada di sana. Kalau di Eropa kemungkinan dengan Finlandia. Kita belum tahu siapa wakil dari Oceania yang akan menjadi lawan kita, karena nantinya kita sebagai tuan rumah di FIFA Series itu akan terdiri dari 4 tim. Jadi kesempatan buat kita untuk bermain dengan konfederasi yang berbeda. Ini bagus. Makanya saya bilang ini ujian pertama bagi seorang pelatih. Kalau John Herdman ada di sana, dia harus bisa memilih pemain-pemain terbaik tentunya dengan racikan strategi yang bagus. Banyak
masyarakat netizen penggemar sepak bola menunggu apa yang akan dilakukan oleh pelatih baru tim nasional kita. Nah dari sana jika oke melewati laga yang bagus di FIFA Series, maka kemudian ada lagi ke depan ya. Ke depan itu dengan Piala ASEAN. Itu juga akan menjadi tuntutan karena kalau bicara di AFF kita kan selama ini cuma 6 kali runner up, belum pernah menjadi juara. Ini kesempatan kita untuk bisa menjadi juara ya, karena banyak pemain-pemain kita yang naturalisasi itu yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia kan sudah banyak bermain Indonesia. Jordi Amat bermain di Persija ya, kita tahu bersama kan, dengan Eliano Reinders juga bersama dengan Tom Haye sudah bermain di Persib Bandung, belum lagi kalau Joe Pelupesi bergabung sama Martin Pas, ini akan semakin oke, jadi semua bisa bermain untuk timnas Indonesia di Piala ASEAN ya. Kita masih punya Rafael Struijk juga yang mungkin saja bisa dipanggil ya dari Dewa. Kita punya Jens Raven di Bali United, tentunya akan menjadi pemilihan dari seorang John Herman. Karena banyak pemain-pemain nasional kita juga bermain di Liga Super kan bagus-bagus. Rizky Ridho di Persija, ada Egy ya, kemudian ada Witan juga di Persija, Egy, Ricky Kambuaya bermain di Dewa Sayuri Bersaudara, ya bermain di Malut United, ada Nadeo yang bermain di Borneo, ya Hernando Ari di Persebaya. Bahkan di Persib itu masih bisa dipanggil juga pemain yang baru seperti Sadil Ramdhani ya. Kemudian ada Adam Alis, karena kita sudah tahu di Persib juga kan ada Beckham Putra dan Mark Klok yang sudah ikut di tim nasional. Jadi memang ini agak mewah tim kita kalau untuk bisa berlaga di kancah seperti Asian Cup. Nah, sebelum nantinya mempersiapkan tim ini di bulan September dan Oktober yang saya bilang tadi di awal, itu Nations League. Nah, ini yang lebih menantang. Karena kita bisa aja berada kalau bukan karena di grup A itu kasta yang paling tinggi, mungkin saja kita ada di kasta kedua. Ya, karena kemarin kan kita masuk langsung ke 4 besar round 4 ya. Untuk Piala kita bisa berada di sana. Tapi kalau memang ada 4 grup di atas di kasta pertama, bukan tidak mungkin kita juga ada di salah satu di antara 4 grup itu di kasta paling atas. Tapi tidak akan beda jauh, kalau tidak ada di sana kita akan lari di kedua, jadi memang masih bagus. Nah, kita nantikan sama-sama teman-teman ya, bagaimana pelatih baru kita untuk menyiapkan tim dengan agenda yang sangat padat, kalau saya bisa lihat dengan agenda-agenda seperti ini, dan semua menjadi menantang ya buat menguji nahkoda baru kita untuk tim nasional. Ya, Mr. John Herman tentunya, jika sudah diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, maka dia harus lebih banyak di Indonesia dan dia fokus untuk membenahi tim nasional kita, termasuk bagaimana menaikkan peringkat FIFA kita untuk bisa menembus masuk ke 100 besar sesuai dengan target dari PSSI. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.